Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya semuanya. Ya, nah alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali ya di ruangan ini gitu ya untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, sebelum Ibu memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh siapa? Oleh Indah, boleh? Baik teman-teman, sebelum mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya kita sudah berdoa. Semoga dengan kita mengawali dengan doa, kegiatan kita hari ini ada manfaatnya ya. Nah, sebelum kita ke kegiatan, Ibu mau absen terlebih dahulu ya, satu-satu di antara kalian. Coba yang pertama ada Ahmad Ganesa. Ya, kemudian ada Dede Muhammad. Ya, terus Evan, Indah, kemudian Siti Sohibah, Yara, Yuni, Jaki, Jaidi. Oh, berarti hari ini ada yang sakit ya? Satu orang. Baik, udah diabsen semuanya ya? Udah. Nah, sebelum kita memasuki ke kegiatan ya, Ibu akan menjelaskan beberapa tujuan dari layanan bimbingan kelompok kita hari ini. Nah, yang pertama tujuan layanannya itu ya agar kalian mampu menafsirkan ya bakat dan minat kalian. Kemudian yang kedua, kalian dapat menentukan gitu ya perencanaan karir kalian tanpa pengaruh dari teman sebaya kalian. Kemudian yang ketiga, kalian juga harus mampu menyesuaikan perencanaan karir kalian dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi keluarga kalian. Nah, itu ya. Terus kemudian dalam bimbingan kelompok kita hari ini ya, jadi nanti di sini Ibu yang berperan sebagai pemimpin kelompok dan kalian ya berperan sebagai anggota kelompok gitu ya. Kemudian dalam bimbingan kelompok juga ya ada namanya itu asas-asas. Nah, dalam bimbingan kelompok ada 4 asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan ya, yang kedua ada asas keterbukaan, yang ketiga ada asas kenormatifan, dan yang keempat itu ada asas kesukarelaan. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi dalam bimbingan kelompok ini, kita ini apa yang kita ungkapkan dalam layanan bimbingan kelompok ini bersifat rahasia. Kemudian yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi dalam bimbingan kelompok juga kalian itu harus bisa terbuka. Karena kalian tadi kan udah tahu kalau ini terus sifatnya rahasia, berarti kalian bakal percayakan ya sama teman-teman di anggota kelompok ini. Jadi harus ada rasa terbuka. Kemudian yang ketiga ada asas sukarela. Jadi kalau misalkan sukarela di sini, kalian itu mengungkapkan pendapat dalam layanan bimbingan kelompok itu tanpa ada paksaan dari yang lain gitu ya, atas dasar sukarela kalian. Kemudian yang keempat ada asas kenormatifan. Jadi kalau asas kenormatifan itu kalian itu mengungkapkan hal-hal yang tidak melanggar aturan atau norma dalam layanan bimbingan kelompok itu ya. Kemudian ada juga nanti dalam layanan bimbingan kelompok ini temanya itu yaitu tema atau topiknya itu yaitu tentang motivasi sukses dari tokoh inspiratif. Motivasi sukses dari tokoh inspiratif. Jadi biar kalian bisa belajar dari tokohnya. Kemudian teknik yang Ibu gunakan juga di sini adalah teknik symbolic modeling. Artinya nanti kalian bisa mengamati model ya. Kemudian kalian bisa mengadaptasi atau meniru sifat-sifat yang ada dalam model itu, gitu ya. Nah, itu kemudian selanjutnya Ibu akan menjelaskan juga. Jadi nanti dalam layanan bimbingan kelompok kita hari ini, kalian itu nanti akan mengamati PowerPoint yang Ibu tampilkan ya. Kemudian setelah itu nanti kalian juga mengamati tayangan video yang Ibu tampilkan ya terkait dengan model. Kemudian juga setelah kalian mengamati PowerPoint, kemudian video, setelah itu kalian
membuat career path ya, atau perencanaan karir kalian selama 5 tahun mendatang itu kira-kira kalian mau ngapain aja, gitu ya. Kemudian kalian juga tuliskan hambatan-hambatannya. Setelah selesai, membuatnya di aplikasi Canva ya. Setelah kalian selesai, kalian kumpulkan ke ibu, nanti kita akan presentasikan satu orang, dan nanti akan ditanggapi oleh temennya yang lain, gitu ya. Nanti akan ditampilkan di Infokus gitu ya, biar nanti semua bisa melihat. Nah, selanjutnya, biar misalkan kegiatan kita terlaksana dengan baik ya, jadi kita akan melaksanakan kegiatan layanan bimbingan kelompok hari ini selama 2 jam pelajaran atau setara dengan 2 kali 45 menit ya. Jadi sekitar 90 menit. Oke. Nah, selanjutnya ya, Ibu juga berharap dalam layanan bimbingan kelompok kita hari ini, kalian bisa berpartisipasi aktif ya dalam kegiatan ini. Paham? Oke, coba sekarang ya, Ibu pengen tahu di antara kalian ada nggak yang mau mengungkapkan terkait dengan perencanaan karir kalian nanti, planning kalian nanti setelah lulus sekolah, kira-kira kalian mau apa dan mau seperti apa? Ada Ibu Yudi. Ya, boleh Yuni berdiri aja. Jadi Ibu, nanti setelah lulus dari SMA ini, perencanaan karir Yuni itu ingin masuk pondok pesantren Al-Quran, ingin fokus untuk menghafal Al-Quran. Dan kurang lebih 1 atau 2 tahun lulus, setelah menghafal Al-Quran lulus, lalu ingin kuliah di insya Allah di Mesir gitu Ibu. Amin. Karena ingin punya pengalaman juga gitu. Iya. Ya mungkin seperti itu, ingin menghafal Al-Quran saja. Ya, alhamdulillah, masya Allah ya. Oke, terima kasih Yuni. Selanjutnya ada yang mau sharing lagi atau berbagi pengalaman? Baik, saya Bu. Ya boleh. Ya baik, terima kasih. Dari pengalaman saya setelah lulus SMA itu, saya ingin mempunyai cita-cita menjadi TNI Angkatan Darat. Amin. Gitu. Ya. Nah dari situ sekarang juga saya mulai dari walaupun masih sekolah, masih suka mengikuti pelatihan-pelatihan, yaitu di Kodim 0619 Purwakarta. Nah di situ juga saya ingin bisa mengikuti organisasi-organisasi lain agar bisa mendapatkan pengalaman, ilmu untuk kedepannya saya menggapai cita-cita. Baik, terima kasih. Makasih. Oke, bagus sekali ya sharing dari teman-teman kita ya. Tadi ada Yuni gitu ya, dia ingin setelah lulus itu mau jadi hafizah. Amin, semoga tercapai ya. Terus Bima juga mau jadi TNI katanya ya. Berarti salah satu bentuk cinta tanah air mungkin ya. Aplikasi cinta tanah air. Oke, terima kasih buat kalian yang udah mau sharing terkait dengan planning atau cita-citanya nanti ke depan. Selanjutnya, coba Ibu pengen tahu ada yang bisa mereview kembali tujuan yang akan kita capai di layanan bimbingan kelompok ini? Saya Bu. Ya, gimana Jaki, berdiri aja. Tujuan kita itu adalah 1. Anggota kelompok mampu menafsirkan bakat dan minatnya. 2. Anggota kelompok mampu menentukan perencanaan karirnya tanpa pengaruh pertemanan atau konformitas teman sebaya. Yang ketiga, anggota kelompok mampu menyesuaikan perencanaan karirnya dengan latar belakang ekonomi dan pendidikan keluarga. Oke, baik. Terima kasih Jaki. Jaki sudah bisa menyampaikan dengan baik ya tadi tujuan dari kegiatan layanan kita hari ini. Betul ya, jadi ada 3 tujuan ya. Tadi sudah disebutkan. Yang pertama, biar kalian atau anggota kelompok mampu menafsirkan bakat dan minatnya. Kemudian yang kedua, agar anggota kelompok mampu menentukan perencanaan karirnya tanpa pengaruh atau konformitas dari teman sebaya. Dan yang ketiga, agar anggota kelompok mampu menyesuaikan antara perencanaan karirnya dengan latar belakang ekonomi dan pendidikan keluarganya. Oke, tadi kan kita sudah menyampaikan ya, Ibu juga sudah menjelaskan terkait dengan tugas kalian masing-masing. Nah, barangkali ada yang mau bertanya terkait dengan tugas yang sudah Ibu sampaikan? Iya, boleh ya. Ibu kan tadi tugasnya itu membuat career path. Nah, kan nanti ada presentasinya. Nah, untuk presentasinya itu, untuk yang menanggapinya itu dibatasi berapa orang ya Ibu? Oh iya, terima kasih.
Ya, jadi nanti ya di layanan kegiatan intinya kalian membuat career path gitu ya. Rencana kalian di 5 tahun yang akan datang itu seperti apa. Nanti kalian presentasikan, kemudian nanti kalian ditanggapi cukup oleh satu orang temannya saja terkait dengan career path dari temannya gitu ya. Paham? Paham. Oke, semuanya udah siap? Ya. Oke, kalau misalkan jadi nanti kalau misalkan udah siap, sebelum kita masuk ke layanan inti ya, Ibu pengen kita ice breaking terlebih dahulu. Ada yang udah pernah ice breaking? Anak pramuka pasti udah pernah ya ice breaking. Ya, jadi ice breakingnya kita berdiri aja ya, biar makin semangat. Oke, ice breaking-nya itu ya kita akan tepuk tangan aja ya. Tepuk tangan, nanti clue-nya itu jadi gini, kalau namanya itu ice breaking tepuk hey hah. Udah pernah? Jadi ada 3 tepukan ya, ada tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 1 itu kalian tepuk tangan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tepuk 2, kalian tepuk tangan 5 kali, kemudian kalian bilang hey. Udah pernah? Kita cobain 1, 2, 3, 4, 5, hey. Nah, kemudian kalau tepuk 3, kalian tepuk tangan 5 kali, terus kalian bilang hah. Hah gitu ya. Oke, kita coba 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti kalian, ini kan tepukan ini untuk menguji konsentrasi kalian. Jadi, kalian tolong hitung di dalam hati. Misalkan kata Ibu teh tepuk 2, 3. Jadi dilanjutin. Kalau misalkan Ibu bilang tepuk 2, 3, 1, berarti kombinasikan tepukannya, tapi kalian hitung di dalam hati. Paham? Oke, kita mulai lagi ya. Tepuk 2, 3, 1. Berarti masih ada yang belum konsentrasi. Kita coba sekali lagi ya. Semangat? Semangat. Oke. Coba kita tepuk 3, 1, 2. Iya, oke. Oke, udah ya, makasih buat semuanya. Duduk lagi. Udah semangat? Semangat. Oke, karena kita tadi udah ice breaking ya, berarti kan kalian masih semangat. Kita langsung aja ya ke materi inti. Ibu akan mencoba menayangkan slide PowerPoint. Baik. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan ya, jadi dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa tujuan yang akan kita capai. Selanjutnya, di materi kita hari ini juga, ini temanya terkait motivasi sukses dari tokoh inspiratif. Kemudian kita akan membahas materi tentang yang pertama peran bakat dan minat dalam perencanaan karir kalian itu seperti apa. Kemudian nanti ada peran teman sebaya gitu ya, atau teman seangkatan kalian dalam perencanaan karir itu seperti apa. Kemudian nanti ada peran orang tua dalam perencanaan karir kalian itu seperti apa. Oke, selanjutnya. Nah, ada yang tahu nggak bakat itu apa? Bakat. Ya, bakat itu sesuatu hal yang bisa bawaan dari lahir gitu ya. Bisa alami. Ya, bisa juga alami. Nah, di sini dijelaskan bakat menurut Iskandar, bakat itu suatu kegiatan yang disenangi oleh anak secara terus-menerus dan disertai dengan minat yang kuat gitu ya. Nah, di sini juga dijelaskan minat itu adalah rasa suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat juga pada hakikatnya adalah penerimaan hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar dirinya.
Jadi semakin kuat atau semakin dekat hubungan tersebut, maka semakin besar minatnya. Selanjutnya, nah gimana sih kalau menurut kalian cara mengembangkan bakat dan minat, kira-kira kita harus gimana? Berlatih. Terus apa lagi? mencari itu Bu, kegiatan yang membuat kita tertarik gitu. Iya. Jadi ternyata itu buat kita senang gitu kegiatan. Menyalurkannya lewat kegiatan gitu ya. Kalau di sekolah kita bisa mengembangkan bakat dan minat kita dengan cara apa? Ekstrakurikuler. Ya, salah satunya dengan mengikuti ekstrakurikuler. Nah, kalau di sini ada ya cara mengembangkan bakat dan minat ini. Di antaranya yang pertama ada keberanian. Jadi kalian itu setiap orang kan punya bakat dan minat masing-masing ya, tapi harus juga dibarengi dengan keberanian. Kemudian ada juga latihan. Jadi cara mengembangkan bakatnya itu dengan cara kalian itu banyak berlatih. Kemudian ada dukungan lingkungan. Jadi ketika kalian punya bakat dan minat, kalian juga harus didukung oleh lingkungan kalian. Misalkan didukung oleh orang tua ya. Jadi disupport gitu ya. Didukung oleh teman-temannya. Jangan sampai misalkan saya punya bakat futsal tapi berteman dengan orang-orang yang tidak suka futsal misalkan ya, itu jadi bakat kalian tidak akan berkembang gitu ya. Oke, selanjutnya ada peran teman sebaya. Nah, kira-kira peran teman sebaya, teman sekelas gitu ya, dalam perencanaan karir kalian itu ada perannya nggak sih? Ada. Teman misalkan gitu ya. Kira-kira perannya apa? Komunikasi. Iya, bisa sharing ya. Jadi kita dengan teman bisa sharing. Terus bisa ngasih hal yang positif ya, teman itu. Frekuensi gitu Ibu. Iya, karena karena frekuensi. Terus juga ada yang membawa pengaruh negatif tidak? Ada. Jadi gimana misalnya contohnya? Jadi teman tuh menyarankan kita tuh untuk masuk ke sesuatu yang tidak kita sukai gitu Bu. Gitu. Jadi mempengaruhi ya, teman sebaya juga. Misalkan kita udah punya pendirian, misalkan pengen masuk ke TNI, tapi ternyata teman-teman gak support ya, dalam arti naon sih mana misalkan ya. Jadi itu teman sebaya juga mempengaruhi perencanaan karir. Nah, di sini menurut Santrok, teman sebaya itu orang yang tingkat umur dan kedewasaannya kira-kira sama. Jadi teman sekelas itu teman sebaya ya, teman satu angkatan dari kelas IPA IPS itu adalah teman sebaya. Nah, di sini juga dijelaskan salah satu fungsi dari teman sebaya adalah untuk memberikan sumber informasi dan komparasi tentang dunia di luar keluarga. Jadi kalian bisa sharing, benar ya tadi kata teman-teman kalian. Nah, selanjutnya ada apa nih? Yang tadi ya, peran teman sebaya dalam perencanaan karir kalian di sini, karena teman itu yang paling dekat dengan kalian setelah keluarga. Nah, kemudian selanjutnya ada juga peran orang tua dalam perencanaan karir kalian. Nah, kira-kira apa sih peran orang tua dalam perencanaan karir? Kan pasti di sini bermacam-macam ya. Ada orang tuanya mungkin yang support, ada yang mungkin yang tidak gitu ya. Nah, kira-kira orang tua itu berpengaruh tidak dalam perencanaan karir? Berpengaruh, sangat berpengaruh ya. Nah, di sini peran orang tua dalam perencanaan karir disebutkan bahwa orang tua itu orang yang mengatur dan mendidik anaknya di dalam rumah gitu ya. Juga disebut sebagai orang yang paling dekat dengan anaknya. Nah, bentuk dukungan keluarga terhadap anggota keluarga adalah secara moral dan material. Apalagi kan kalian masih sekolah ya. Kalau masih sekolah berarti masih tanggung jawab orang tua kalian. Nah, adanya dukungan keluarga akan berdampak pada peningkatan rasa percaya diri dan mempengaruhi perencanaan karir kalian. Gitu ya. Mempengaruhi tidak? Mempengaruhi. Iya, ketika kalian mempunyai cita-cita ya, tapi orang tua support, kalian pasti akan lebih semangat gitu ya. Wah, orang tua saya mendukung misalkan ya untuk saya meraih cita-cita. Misalkan saya mau jadi dokter. Orang tua sudah memberikan supportnya, so kamu belajar dengan tekun gitu ya. Berarti kan kalian itu, orang tua kalian itu memiliki peran gitu ya dalam perencanaan karir kalian. Ada juga orang tua, tipe orang tua itu yang kurang mendukung. Misalkan karena kakaknya
jadi guru, kamu juga harus jadi guru. Ada yang seperti itu? Ada aja ya. Baik, itu ya materi yang ini. Nah, ini juga peran orang tua dalam perencanaan karir. Di sini juga disebutkan orang tua dalam hal ini juga sebagai sarana pengembangan bakat dan minat. Ketika kalian punya bakat dan minat, orang tua, kan ada ya tipe orang tua yang sangat peduli. Misalkan benar-benar diarahkan dari SD, Bu, saya kursus menari, misalkan ya, karena diarahkan oleh orang tua. Ada juga yang orang tua itu cuek ya, misalkan tidak tahu bakat anaknya, tidak tahu, bahkan tidak pernah mengobrol mungkin ya dengan anaknya gitu, pasti ada. Nah, kemudian cara berkomunikasi orang tua juga mempengaruhi perencanaan karir kalian gitu ya. Jadi orang tua yang komunikatif pasti akan demokrasi gitu ya dalam perencanaan karir kalian. Pasti sering sharing, sering nanya, nanti setelah lulus mau jadi apa gitu kan. Ada juga yang mungkin sibuk bekerja orang tuanya, jadi tidak sempat bertanya anaknya mau jadi apa. Terserah kamulah misalkan. Orang tua misalkan ayah dan ibu mah memberi kebebasan misalkan ya kepada kalian. Nah, bisa seperti itu. Kemudian juga orang tua juga biasanya agar perencanaan karir kalian itu dapat tercapai dengan baik, biasanya orang tua itu bekerja sama dengan pihak sekolah. Misalkan rutin datang ke sekolah ya, tanpa diundang, misalkan tanpa disuruh, ada orang tua yang komunikasi ke sini. Itu ya. Terus juga orang tua itu sebagai support sistem yang pertama. Bahkan kan kita sering mendengar ya, kalau pendidikan yang pertama itu dimulai dari mana dulu? Ya, dari orang tua atau dari keluarga ya. Nah, itu. Terus juga pola asuh yang menunjang. Jadi misalkan seperti tadi Ibu contohkan, saya biasa misalkan ya Bu dari kecil sudah dididik misalkan untuk rajin ngaji misalkan ya Yuni. Nah, itu mungkin itu kan namanya pola asuh ya, pola didikan orang tua karena dia berarti sudah menanamkan sejak dini gitu kan. Nah, itu pola asuh. Terus juga bentuk komunikasi tadi ya, mirip dengan yang tadi. Kemudian juga ini kepribadian orang tua yang sesuai dalam membentuk jati diri anak. Jadi orang tua juga mempengaruhi gitu ya, didikan. Mungkin lebih nyambung ke pola asuh gitu ya. Pola asuh yang diterapkan oleh keluarga, misalkan Bu saya mah di setiap hari itu selalu ada aturan tidak boleh main lebih dari jam 6 misalkan ya. Ada yang seperti itu orang tuanya? Iya gitu ya. Nah, itu juga pola asuhnya, pola asuh orang tua mempengaruhi perencanaan karir kalian. Oke, sudah selesai. Itu terkait dengan materinya ya. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan video ya terkait dengan modelnya. Tolong kalian simak baik-baik ya. Hai, selamat datang kembali di channel Traveler Indonesia. Jerome Valenti Japran atau lebih akrab disapa Jerome lahir di Jakarta 2 Mei 1998 dari bapak Marujahan Sejabat yang merupakan seorang pendeta dan ibu Grisi Hamidza yang merupakan ibu rumah tangga. Jerome lahir sebagai anak kedua dari keluarga yang sederhana dengan kakak bernama Jehian Sijabat dan adik bernama Jesse Sijabat. Jerome lahir sewaktu Indonesia sedang mengalami krisis moneter dan di bulan Mei 1998 kerusuhan terjadi di Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia. Menurut prediksi dokter kandungan, Jerome seharusnya lahir sekitar tanggal 6-8 Mei 1998. Namun takdir Tuhan berkata lain, ia lahir lebih maju dari prediksi dokter. Dan benar saja, di tanggal prediksi dokter, kerusuhan besar pecah di Jakarta. Saat bayi, Jerome bahkan tak bisa mendapatkan asupan gizi yang baik. Orang tuanya tak mampu beli susu. Jangankan membeli susu, mencukupi kebutuhan sehari-hari saja sangat sulit. Ditambah adanya penjarahan di sejumlah titik di Jakarta. Sehingga barang-barang bahan pokok sangat sulit didapat dan harganya merangkak naik. Di tahun 2004, Jerome dan keluarganya pindah ke Surabaya. Kala itu ia berusia 6 tahun dan baru akan masuk SD. Kedua orang tua Jerome sempat kesulitan mencari sekolah dengan biaya yang terjangkau. Sampai pada akhirnya ia dan sang kakak mendapat bantuan beasiswa dari PH 10 Surabaya yang dapat dikategorikan sebagai sekolah swasta nasional plus
dengan bayaran mahal. Di sekolah ini teman-teman Jerome mayoritas merupakan anak-anak dengan ekonomi berada di Surabaya. Disinilah cita-cita Jerome bermulai. Saat liburan sekolah, biasanya teman-teman sekolah Jerome akan saling bercerita mengenai liburan mereka. Mayoritas teman-temannya menghabiskan waktu liburan di luar negeri, sementara Jerome hanya liburan di dalam negeri. Jerome kecil kala itu mulai terinspirasi dan bertekad untuk bisa pergi ke luar negeri bersama keluarga. Dia berpikir, pendidikan adalah satu-satunya cara agar bisa ke luar negeri. Berawal dari cita-cita Jerome kecil yang polos, hal ini yang dijadikan pegangan selama menjalani masa sekolah demi proses untuk mendapat beasiswa. Bahkan, sejak duduk di bangku SMP, dia sudah rajin mencari informasi kuliah di luar negeri dan bercita-cita bisa kuliah di NTU dan NUS di Singapura. Cita-cita Jerome untuk kuliah di luar negeri sempat tidak disetujui oleh orang tuanya karena kendala biaya. Namun, Jerome terus optimis bisa kuliah di luar negeri dengan mendapat beasiswa penuh. Banyak yang bilang Jerome anak yang multitalenta. Padahal, untuk menguasai itu semua, Jerome pun membutuhkan latihan yang rutin, didukung dengan aturan di keluarga Jerome yang hanya memperbolehkan bermain game mulai hari Jumat sampai Minggu. Senin sampai Kamis waktunya belajar dan fokus mengembangkan skill. Ketika SMP, Jerome lebih banyak menghabiskan waktu dengan berolahraga seperti futsal, basket, pingpong, bahkan juga mengasah skill musiknya seperti piano, drum, dan gitar. Kemudian saat SMA, Jerome juga aktif di paduan suara sekolahnya dan mulai serius menyusun strategi agar dirinya bisa kuliah di luar negeri. Ia mendapat masukan dari gurunya untuk mulai terjun ke dunia olimpiade. Banyak hal-hal yang harus dikorbankan Jerome saat fokus di dunia olimpiade. Jerome jarang menghabiskan waktu dengan nongkrong bersama teman-teman. Ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk latihan soal-soal matematika. Di awal Jerome terjun ke dunia olimpiade, ia sering gagal dan tidak lolos ke final. Hingga di kelas 11, akhirnya Jerome berhasil juara 3 Olimpiade Matematika di Universitas Brawijaya pada tahun 2014. Dan kemenangan Jerome diikuti perlombaan lainnya pada bidang matematika, farmasi, dan teknik kimia. Bahkan, hadiahnya berupa tiket undangan dan beasiswa penuh dari beberapa universitas di Indonesia. Tak berhenti di situ, catatan prestasi yang pernah ia raih antara lain juara 1 Olimpiade Matematika Nasional UNN, juara 1 Industrial Engineering Games ITS, medali emas International Kangaroo Mathematics Competition, juara 3 Olimpiade Teknik Kimia Nasional Universitas Widya Mandala, dan juara 3 Olimpiade Matematika Universitas Wijaya Kusuma. Sejak Januari 2016, Jerome mulai mengikuti ujian-ujian tes universitas impiannya, yaitu NTU dan NUS. Pada Februari 2016, Jerome harus menerima kenyataan bahwa dirinya tidak diterima di NUS. Kemudian, disusul pada bulan Maret, ia mendapat email penerimaan dari NTU, namun tanpa beasiswa. Jerome masih ingin mengejar cita-citanya untuk mendapat beasiswa penuh, karena nantinya kuliah di luar negeri tanpa beasiswa akan sangat berat. Pada Februari 2016, Jerome yang sempat putus asa melanjutkan S1 di luar negeri, kemudian mendapat info dari kakak Jerome, Pan Ian, mengenai pendaftaran beasiswa Mitsui Busan dengan lama studi 5,5 tahun di Jepang. Mulai dari tahap seleksi berkas, tes tulis, kesehatan, hingga wawancara Jerome lewati. Sampai pada akhirnya ia mendapat kabar dari pihak penyelenggara bahwa dirinya berhasil mendapat 1 dari 2 beasiswa. Perjuangan Jerome rasanya tidak pernah berhenti. Pertengahan 2016, Jerome memulai studinya di Jepang dengan pelatihan bahasa Jepang selama sebulan. Kemudian ia juga harus ikut tes EJU, Examination for Japanese University, yang berisi tes bahasa, kimia, fisika, matematika dalam bahasa Jepang, yang nantinya digunakan untuk mendaftar di universitas terkenal di sana. Jerome akhirnya diterima di kampus top Jepang, Waseda University, jurusan matematika terapan. Meski sempat kesulitan belajar bahasa Jepang, Jerome pada Februari 2017 nekat ikut lomba pidato bahasa Jepang. Dengan latihan terus-menerus, Jerome yang baru 5 bulan latihan bahasa Jepang pun mendapat penghargaan sebagai salah satu dari 2 peserta terbaik.
Di Jepang, Jerome memulai channel YouTube Nihongo Matabu pada 23 Desember 2017 bersama Kevin, sesama orang Indonesia yang ia kenal ketika sedang mengisi acara Natal orang Manado di Jepang dengan bermain piano. Nihongo Matabu diambil dari kata Nihongo yang berarti bahasa Jepang, dan Matabu diambil dari kata mantap yang disesuaikan dengan pelafalan dalam bahasa Jepang. Sebagai YouTuber, Jerome tentu pernah kecewa karena video-videonya hanya sedikit penonton. Belum lagi konten edukasi yang disuguhkan Jerome kurang diminati. Namun, ia tetap gigih dan bertekad untuk mengupload video di YouTube 2 kali dalam seminggu. Saat sedang semangatnya merintis channel YouTube, Kevin memutuskan untuk mundur dari Nihongo Matabu karena ingin fokus pada perkuliahannya. Hal ini sempat membuat Jerome bingung harus melanjutkan channelnya atau tidak. Namun pada akhirnya, Jerome tetap melanjutkan channelnya dengan konten video yang semakin beragam, seperti kehidupannya sebagai mahasiswa Jepang dan motivasi yang lebih banyak menarik penonton. Kini, channel Nihongo Matabu sudah mencapai 2,6 juta subscriber dengan pendapatan per bulan 298 juta hingga 1 miliar yang dikutip dari noxinfluencers.com. Di channel ini selalu dimulai dengan kata pembuka konnichiwa dan mantap jiwa sebagai penutupnya. Jerome juga sering tampil di acara TV, misalnya Hitam Putih di Trans 7, Ini Talk Show, Net TV, dan Big Andy di Metro TV. Selain itu, dia juga beberapa kali diundang sebagai pembicara dan membagikan pengalaman hidupnya di berbagai tempat seperti Universitas Indonesia, Universitas Jambi, SMAN 15 Surabaya, dan IPH School. Itu dia sosok inspiratif Jerome, mahasiswa sekaligus influencer dengan segala perjuangannya dalam menggapai cita-cita meraih beasiswa di luar negeri. Jerome percaya, kegagalan demi kegagalan yang pernah ia alami adalah yang mengantarkannya ke titik sekarang. Seperti kata Jerome di buku Mantap Jiwa, memang ada banyak jalan menuju Roma. Namun tak selalu Roma yang kita inginkan adalah yang terbaik. Mungkin ada Roma lain yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk kita. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe. Oke. Jadi itu ya terkait dengan modelnya tuh siapa? Jerome Pauline. Iya, Jerome Pauline. Gimana, menginspirasi tidak? Sangat menginspirasi. Iya. Luar biasa ya. Oke, terkait dengan video tadi ya yang sudah Ibu tampilkan atau Ibu tayangkan, terus juga PowerPoint yang sudah Ibu jelaskan. Coba ya, Ibu pengen tahu kesan kalian setelah melihat video tadi seperti apa gitu ya, terkait dengan video model itu. Ada yang mau mengungkapkan kesannya gimana? Ibu. Iya, boleh. Jaki. Kesan saya setelah melihat video tersebut yaitu sangat motivasi, Bu. Banyak sekali motivasi yang dapat kita ambil dari video-video tersebut. Contohnya, walaupun dia memiliki krisis ekonomi, dia tidak pernah menyerah terhadap sekolahnya hingga dia mendapatkan beasiswa di IPH. Dan setelah itu, setelah sekolah di IPH, dia selalu bercerita dengan teman-temannya, tapi dia juga mengorbankan waktu bermainnya untuk belajar. Ya. Walaupun dia gagal, dia tidak pernah menyerah. Dia pernah tidak diterima di UNUS, namun dia pernah diterima di universitas lain tanpa beasiswa, tapi dia tidak menerimanya karena dia tidak menyerah terhadap cita-citanya untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri. Oke. Dan akhirnya dia diterima di kampus top di Jepang, yaitu Waseda. Walaupun dia sempat kecewa, dia selalu bangkit dan terus bangkit lagi. Dan menurut saya itu saja, Bu. Oke, terima kasih Jaki. Jaki sudah mengungkapkan ya kesan dari video yang sudah Jaki tonton. Coba selanjutnya ada yang mengungkapkan lagi? Ada Ibu. Tiara. Yuni. Sedikit. Sok. Soalnya Jaki udah benar-benar banyak gitu ya. Tadi kan Jerome itu tidak pernah insecure ya Ibu terhadap teman-temannya. Karena kan teman-temannya tadi ingin jalan-jalan ke luar negeri lah itulah. Ya. Tapi
ternyata di sisi lain Jerome itu tidak pernah insecure karena dia mempunyai sikap yang benar-benar ingin membuktikan kepada semua orang bahwa dia juga bisa gitu. Tanpa harus tergantung kepada orang teman-temannya gitu. Oke, makasih Yuni. Selanjutnya Yara ya tadi boleh. Sama Evan ya. Jadi Jerome adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Saat ia lahir, kebetulan ekonomi di Indonesia sedang krisis, sehingga keluarga Jerome pun mengalami kesulitan ekonomi saat ia lahir. Sebentar Ibu. Kemudian ia dan keluarga pindah ke Surabaya saat ia akan masuk SD, yaitu berumur 6 tahun. Lalu ia mendapatkan setelah pindah ke Surabaya, ia mendapatkan beasiswa di sekolah swasta bertaraf nasional plus, dan rata-rata teman sekolahnya itu berlatar belakang ekonomi menengah ke atas. Lalu saat liburan sekolah atau liburan semester, teman-temannya pasti membicarakan liburannya bersama keluarganya ke luar negeri, sedangkan Jerome hanya di dalam negeri. Dari situ Jerome mempunyai cita-cita untuk membawa keluarganya ke luar negeri, dan ia berpikir pendidikan adalah satu-satunya cara untuk membawa ia pergi ke luar negeri. Jadi dari situ Jerome berusaha tanpa menyerah sampai mendapatkan beasiswa kuliah di Jepang. Oke, makasih Yara. Selanjutnya Evan, boleh. Jadi kesan saya setelah menonton video tentang Jerome Pauline, saya di sini memiliki kesan yang sangat bagus sekali terhadap Jerome Pauline, karena beliau adalah orang yang sangat memotivasi saya hari ini di pelajaran pada bimbingan kali ini. Karena apa? Jerome Pauline itu adalah seorang orang yang lahir dari keluarga yang sederhana, namun dia memiliki cita-cita yang hebat sekali. Dia memiliki cita-cita ingin melakukan pendidikan di luar negeri. Namun setelah dia memiliki cita-cita untuk melakukan pendidikan di luar negeri, dia memiliki beberapa hambatan. Hambatannya yang pertama yaitu terkendala dengan biaya, karena keluarganya adalah keluarga dengan kaum ekonomi menengah ke bawah. Lalu hambatan yang paling utama itu Jerome Pauline tidak mendapatkan dukungan dari orang tuanya, dikarenakan meskipun ia mendapatkan beasiswa di Jepang, biaya hidup di Jepang itu mahal. Jadi Jerome Pauline tidak memiliki izin dari orang tuanya. Setelah saat itu Jerome Pauline memantapkan hatinya. Dia terus berpikir dan bertekad agar dia bisa mendapatkan beasiswa yang full. Dia bisa mendapatkan beasiswa kuliah dan juga bisa mendapatkan biaya hidupnya di Jepang. Setelah itu dia berusaha untuk mencari-cari beasiswa, dan akhirnya dia mendapatkan beasiswa di Jepang dan berkuliah di Jepang bernama Universitas Waseda. Dan hal itu sangat memotivasi diri saya sendiri untuk bisa lebih memantapkan diri saya untuk melakukan pendidikan nanti saat saya setelah lulus SMA, Ibu. Iya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, makasih Evan. Ya betul ya, tadi udah banyak ya teman-teman kita yang mengungkapkan terkait dengan video yang sudah ditampilkan ya. Coba selanjutnya Ibu pengen tahu kira-kira peran orang tua gitu ya, peran teman sebaya, dan juga bakat dan minat kalian terkait dengan video model. Ada yang mau berpendapat? Iya boleh, Dede Ramdan. Menurut pendapat saya terkait dengan bakat dan minat, Jerome Pauline awalnya belum tahu bakat dan minatnya, tetapi dia terus bekerja keras dan berusaha untuk mengetahui bakat dan minatnya. Saya juga sebetulnya belum memahami bakat dan minat saya, tetapi saya sedang berusaha seperti Jerome Pauline agar bisa memaksimalkan bakat dan minat saya. Yang kedua, peran teman sebaya.
Jerome Point memiliki teman-teman yang sangat memotivasi kepada Jerome Point, dan ia pun ingin mendapatkan beasiswa kuliah ke luar negeri, dan ia pun memiliki tekad yang kuat bahwa ia bisa mewujudkannya. Saya juga memiliki teman-teman yang menginspirasi saya dalam hal belajar, seperti ada teman saya yang mempunyai keluarga yang berekonomi menengah ke bawah, tetapi dia sangat rajin dan dia memiliki tekad yang kuat untuk meneruskan pendidikannya. Yang ketiga, peran orang tua. Orang tua Jerome Point awalnya tidak menyetujui tentang dia ingin meneruskan ke luar negeri akibat keterbatasan biaya. Saya juga sebetulnya orang tua saya kurang support kepada saya untuk saya meneruskan pendidikan saya. Gitu. Sudah sampai. Iya, Terima kasih. makasih Dede untuk sharingnya. Coba ada yang mau sharing lagi? Ibu tidak menambahkan. Iya, boleh. Baik, dari tadi video yang kita simak teman-teman, yang saya kaitkan dengan video tadi, yang pertama itu bakat dan minat. Nah, teman-teman pasti udah tahu kan, bakat dan minat itu pasti melekat dalam diri seseorang. Tetapi dalam video itu disebutkan bahwa awalnya Jerome Point itu belum mengetahui apa bakatnya, apa minatnya. Tetapi di situ juga pada video tadi yang dijelaskan bahwa pada waktu SMP Jerome Point sering melakukan latihan seperti futsal, badminton dan lain-lain. Seperti dia itu mencari jati dirinya. Nah, lalu ada peran teman sebaya. Seperti yang Ibu tadi katakan, teman sebaya memiliki peranan yang sangat besar ya teman-teman terhadap perencanaan karir kita. Begitu juga dalam kehidupan saya sering kali sharing session Ibu bersama tidak hanya teman sekelas, bahkan teman satu angkatan, kakak kelas, dan adik kelas gitu Ibu. Nah, lalu dalam video juga Jerome Point memiliki teman dalam kesehariannya untuk mewujudkan mimpinya. Lalu yang ketiga ada peran orang tua. Ini yang sangat-sangat penting teman-teman. Orang tua itu memiliki peranan yang sangat penting dalam perencanaan karir seseorang. Dalam video juga tadi orang tua Jerome itu sangat disiplin, sangat ketat mengenai waktu belajar, terutama waktu belajar Jerome. Bahkan Jerome juga sangat jarang memiliki waktu untuk bermain sama teman-temannya. Bahkan kesehariannya itu menghabiskan waktunya untuk belajar. Ibu. Oke, kasih. terima kasih Indah. Selanjutnya ya, tadi kan dari video yang sudah kita simak ya, betul sekali. Jadi Jerome Point itu sangat inspiratif ya. Dia memiliki semangat belajar yang tinggi. Kemudian dia juga tipe orang yang pekerja keras ya. Ketika dia memiliki keinginan atau cita-cita, dia juga berusaha gitu ya untuk mencapainya. Kemudian walaupun misalkan awalnya dia tidak mendapatkan support dari orang tuanya, tapi dia tetap berkeyakinan bahwa dengan pendidikan dia bisa mencapai cita-citanya ya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya coba kira-kira sikap apa aja yang bisa kalian tiru dari Jerome Point? Iya. Tidak pernah menyerah. Selalu tekun ya, selalu semangat, rajin belajar, ya itu ya. Nah selanjutnya ya, Ibu juga pengen kalian ya, kalian semuanya dapat mengaplikasikan gitu ya, sifat-sifat tadi yang sudah kalian sebutkan, yang bisa kalian tiru dari seorang Jerome Point dalam kehidupan kalian sehari-hari gitu ya. Oke, siap? Nah selanjutnya ya, kita akan mencoba menuliskan gitu ya terkait dengan perencanaan karir kalian di 5 tahun yang akan datang dalam sebuah career path ya. Jadi career path itu kayak catatan karir kalian gitu ya. Kita akan membuatnya di aplikasi Canva ya. Nanti setelah kalian buat, nanti kalian presentasikan, kirimkan dulu ke Ibu, nanti kita akan presentasikan satu-satu. Kemudian nanti kita akan coba untuk tanggapi. Siap? Siap. Paham ya?
Oke, Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Udah deh. Dua. Ibu. Ya, ada 2 orang yang mau tel. Belum. Satu lagi. Bisa. Udah di download belum? Udah di download. Udah ini. Ibu, yang udah langsung dikirimin ke A aja. Iya, yang sudah kirimin langsung ya. Ya, udah selesai semuanya? Sudah selesai? Sudah. Oke, udah semuanya dikirimin ke Ibu ya? Udah. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita akan coba presentasikan ya. Tapi coba sebelum kita presentasikan ya, Ibu pengen tahu kira-kira di antara kalian gitu sih, apa sih yang memotivasi kalian dalam membuat career path itu?
Misalkan apakah karena maksudnya motivasi kalian untuk menulis career path itu kira-kira apa? Itu agar Planning kayak tersusun. masa depan itu adalah susun gitu. Jadi kita tahu bagaimana kayak ke depannya dengan kayak ilmu. Jadi tahun ini tuh kita harus ini, tahun ini kita harus ini. Jadi Kayak target kayak menurut rancangan Indah. gitu, rancangan masa depan. Ya, kayak rancangan perencanaan karir kalian gitu ya. Nah, itu. Target. Oke, sekarang kita mulai aja ya presentasikan terkait dengan career path yang telah kalian buat. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Ya, Bu. Boleh Jaki. Absen Pak akhir. Bentar, Jaki yang mana ya? Career path-nya. Yang 9. Yang nomor berapa? 9? 8. Oke. Nanti tolong sebutkan aja ya nomornya ya. Hah? Nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Nah, boleh silakan Jaki untuk mempresentasikan. Silakan. Jadi ini tuh adalah career path 5 tahun ke depan saya. Yang pertama, dalam 2023 saya berharap saya lulus SMA dan di 2024 menjadi mahasiswa di sekolah kedinasan STIP atau STIP. Di 2025 fokus kuliah dan cita-cita masa depan. Di 2026 saya berharap saya bisa membuat planning yang matang setelah lulus. Dan 2027 saya berharap saya bisa lulus kuliah tepat waktu. Dan menurut saya hambatan dalam perencanaan karir saya itu adalah masih kebingungan karena orang tua ingin saya masuk di sekolah kedinasan IPDN. Oh gitu. Sekian, adakah yang ingin menanggapi? Iya. Silakan apakah dari teman-teman ada yang menanggapi satu orang saja ya terkait dengan career path atau perencanaan karir Jaki. Ada yang mau menanggapi? Iya, boleh. Untuk pembahasan. Tadi kan karena kebingungan dari orang tua. Nah, itu kan masih bisa diatasi. Maksudnya kan Jaki targetnya sekolah kedinasan. Orang tua pun ingin Jaki sekolah kedinasan, cuma beda kalau itu kayak bakal bisa dilalui sangat. Iya. Oke, jadi tadi ya Jaki itu sebetulnya dia pengen sekolah kedinasan ya. Mungkin Jakinya pengen di sekolah tinggi ilmu pelayaran. Tapi ternyata orang tuanya menginginkan Jaki sekolah di IPDN ya. Terus hambatannya dia masih bingung antara pilihan dia dengan pilihan orang tua. Tapi betul ya, semuanya bisa dikomunikasikan. Oke, selanjutnya career path punya siapa? Yuni, Ibu. Yuni. Yang nomor 5. Oke, silakan Yuni. Baik, langsung saja. Career path 5 tahun ke depan Yuni, ya, perencanaan karir. Seperti yang tadi sudah dijelaskan pertama sekali. 2023 lulus SMA ingin pesantren. Lalu nanti 2024 fokus mempelajari ilmu agama. Lalu di 2025 Yuni belajar ke berbagai tempat pesantren. Lalu tahun 2026 mencari beasiswa ke Mesir. Dan tahun 2027 ingin menjadi tahfiz Quran dan memiliki pesantren. Amin. Tapi hambatan dalam perencanaan karir Yuni itu yaitu orang tua memberikan saran untuk studi lanjut di sekolah umum, bukan boarding atau pesantren. Jadi itu saja sih hambatannya. Oke, ada yang mau menanggapi terkait dengan career path Yuni? Saya Ibu. Boleh. Izin bertanya. Kenapa Yuni Berdiri aja. Kenapa Yuni ingin menjadi hafizoh pada bukan untuk kuliah? Itu tidak kan Yuni ingin memiliki pesantren. Jadi pesantren sendiri gitu, Iba. Tahu kan? Bukan khusus untuk kayak gimana ya?
guru-guru kayak gitu. Jadi ingin fokus untuk mempunyai pesantren saja. Banyak sih. Oke. Ya, terima kasih ya kepada Yuni dan Siti Sohibah. Jadi Yuni itu nanti di perencanaan karir di sekitar berapa? Di 5 tahun yang akan datang ya. Jadi Yuni pengen punya pesantren sendiri. Sebetulnya dia juga pengen kuliah ya. Dengan cara dia mencari beasiswa ya di Mesir. Mungkin nanti dengan dia belajar ilmu agama dulu biar lebih mantap gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang mau mempresentasikan lagi terkait dengan career path. Iya, boleh, Bima. Bima yang mana sih? Bima yang nomor berapa? Yang 2 ya? Iya. 4. Apa lagi? 6 yang 6. Oke. Ya. Tentang perencanaan karirku ya. Jadi menjadi lulusan terbaik di SMA, masuk ITB dengan beasiswa. Jadi di sini setelah saya di SMA, setelah lulus, bahkan sebelum lulus juga saya harus lebih giat lagi belajar dan belajar serta melatih skill dan soft skill saya sehingga saya dapat masuk dan diterima di ITB dengan beasiswa. Baik. Dan menjadi di situ saya menjadi mahasiswa yang berprestasi. Jadi di tempat kuliah itu nanti saya ingin lebih melatih lagi, lebih giat lagi belajar, melatih kayak tadi soft skill dan hard skill saya, ikut organisasi agar bisa menunjang keseluruhannya model cita-cita saya gitu ya. Dan yang kuliah sambil berwirausaha. Nah di situ saya itu jadi nggak kuliah doang gitu. Jadi kuliahnya itu sambil bekerja ya. Sambil bekerjanya kenapa di situ? Karena saya ingin membantu kedua orang tua saya agar lebih meringankan bebannya. Misalnya saya bisa berjualan kuliner atau sebagainya, atau mungkin bisa bekerja sama dengan pembisnis atau pengusaha lainnya ya. Dan di situ saya harus bisa mandiri model kayak misalnya kuliah di ITB, rumah di Purwakarta. Berarti harus bisa kos ya, model kayak kos, cari teman baru, cari pengalaman baru, terus lulus kuliah tepat waktu dengan prestasi yang sangat baik, dikarenakan di situ saya harus bisa yang namanya keluar kuliah itu setelah lulus membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan. Benar nggak sih? Nah ya gitu. Nah begitulah perencanaan karirku dalam 5 tahun. Tapi di sini ada ya mungkin hambatan dalam perencanaan karir ya, belum mengetahui bakat yang sebenarnya. Nah dari misalnya dari 5 tahun itu, dari tahun pertama sampai 5, saya kan tadi ingin melatih soft skill, hard skill ya, model kayak Jerome Pauline tadi gitu. Jadi terus aja apa aja ambil bidang asalkan itu baik bagi kita, bagi orang lain juga masih ke depannya. Dan kurangnya motivasi dari lingkungan sekitar karena teman-teman mayoritas tidak studi lanjut. Kebanyakan di daerah saya itu orang-orang bukannya apa-apa gitu ya, di sana kuliahnya kurang gitu, nggak langsung masuk SMA atau SMP langsung kerja atau apa gitu ya. Nah di situ saya merasa ya harus lebih bersungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita saya. Nah di situ nanti saya ingin mengajak teman-teman saya untuk bekerja. Baik, orang tua sangat support saya secara moral, tapi secara ekonomi tergolong ekonomi menengah. Nah betul sekali ekonomi menengah. Makanya saya ingin kuliah sambil berwirausaha agar dapat meringankan beban kedua orang tua saya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bima terkait dengan career path yang sudah Bima sampaikan ya. Ada yang mau menanggapi dari teman-teman yang lain, dari teman-teman Bima? Sangat bagus nih. Itu doang. Berdiri aja. Terima kasih. Tinggal tekankan kuatkan tekadmu. Bagus.
Gimana? Rencananya tuh udah bagus dan matang gitu Bu. Iya, tapi dia tadi punya hambatan. Menurut Jaki gimana terkait dengan hambatan yang Bima alami? Hambat kalau menurut saya sih Bu, hambatannya tuh kata Ibu juga kan bisa setiap hambatan itu bisa diselesaikan Bu. Ya. Terus dia tadi Bima itu sebetulnya belum mengetahui bakat dan minat. Jadi kira-kira Bima harus gimana tuh? Menurut Bima, boleh? Harus bisa apa ya? Mendekati orang-orang yang misalnya berilmu, berpengalaman. Iya. Nah, di situ. Dari itu kita dapat ilmu serta dapat berlatih bersama juga gitu untuk mempelajari hal-hal baru gitu. Iya. Tadi kan yang pertama yang sebenarnya kan yang TNI juga ya. Nah, maksudnya sampai yang ini juga. Jadi ngambil beberapa tahap, ada yang masuk ini, jadi nggak fokus ITB kan belum tentu masuk gitu. Iya. Jadi Bima ngambil ini, nah gitu. Iya. Oke, udah. Ya, jadi betul ya tadi Bima itu pengen kan menjadi lulusan terbaik di SMA gitu ya. Kemudian dia bisa masuk kampus favorit salah satunya ITB. Tapi tetap ya dia juga masih berharap dia juga dapat beasiswa nanti di kampusnya. Terus dia juga nanti pengen setelah masuk itu dia juga pengen mandiri gitu ya. Tidak mau bergantung secara ekonomi kepada orang tua. Terus jadi dia pengen kuliah sambil berwirausaha. Kemudian dia juga kan di ITB itu susah ya lulus tepat waktu gitu ya. Nah, Bima menargetkan dia pengen lulus kuliah tepat waktu gitu ya. Terkait dengan hambatannya tadi juga sudah dibahas ya. Terkait dengan bakat dan minat bisa dikembangkan ya. Terus juga kurang motivasi dari lingkungan sekitar. Misalkan Bu mayoritas di di lingkungan kita itu teman-temannya tidak ada, jarang melanjutkan gitu ya, jadi kurang termotivasi gitu. Biasanya kan kita kalau circle kita itu sama-sama punya satu visi gitu ya, biasanya kita lebih semangat gitu ya. Nah itu ya. Nah selanjutnya ada yang mau mempresentasikan lagi terkait dengan career path-nya? Boleh. Yang mana? Nomor 3. Yang nomor 3. Oke. Oke teman-teman, saya akan mempresentasikan career path saya untuk 5 tahun ke depan. Pada tahun 2023 rencana saya lulus SMA, kemudian masuk PTN. Kemudian pada tahun 2024 saya ingin aktif di berbagai kegiatan kampus. Dan pada tahun 2025 saya ingin menjadi mahasiswa berprestasi dan aktif dalam berbagai bidang. Kemudian tahun 2026 saya ingin menyusun tugas akhir dan mencari peluang beasiswa S2. Dan pada tahun 2027 saya ingin lulus kuliah tepat waktu, kemudian saya ingin melanjutkan studi S2 dan mencari beasiswa. Namun pada career path yang saya buat itu ada hambatan-hambatannya. Yang pertama, belum mengetahui bakat dan minat. Yang kedua, belum mengetahui potensi diri. Dan yang ketiga, berbeda pendapat dengan orang tua. Mungkin ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya gitu. Boleh. Iya, silakan. Sok. Tips. Ya. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi. Udah. Udah. Oh, udah. Apa? Iya. Oke, terima kasih ya untuk Siti Soiba. Jadi kalau Siti Soiba ini di tahun pertama dia udah jelas ya pengen lulus SMA, kemudian dia pengen masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian dia juga pengen aktif di berbagai kampus, di berbagai kegiatan kampus. Mungkin untuk salah satu cara Ibah juga ya terkait dengan mungkin tadi kan hambatannya belum mengetahui potensi diri. Jadi dia mungkin dengan cara aktif di berbagai kegiatan itu bisa menggali potensi yang dimiliki oleh Ibah gitu ya.
Terus juga menjadi mahasiswa yang berprestasi dan aktif. Jadi nggak mau jadi kupu-kupu ya. Kupu-kupu kuliah, pulang kuliah, pulang. Oke, terus juga dia mau menyusun tugas akhir sambil mencari peluang S2 gitu ya. Tapi dia pengen S2-nya itu S2 yang beasiswa gitu ya. Betul. Nah, itu mungkin tadi ada kesamaan mungkin ya dengan Bima. Jadi belum tahu bakat dan minatnya, belum tahu potensi diri, juga ada perbedaan pendapat dengan orang tua. Kok bisa sama ya? Oke, selanjutnya ada yang mau mengungkapkan, mempresentasikan lagi? Ya, boleh. Ya. Udah yang mana? Yang nomor 9. Oh, gitu. Oke. Jadi perencanaan karir Yara 5 tahun ke depan yaitu 2023 lulus SMA dan kuliah di kebidanan. 2024 kuliah di Kebidanan Poltekkes Bandung, 2025 fokus kuliah tanpa aktif di kegiatan kampus, 2026 lulus kuliah dengan nilai yang memuaskan, 2027 mendapatkan pekerjaan yang baik dan lulus ASN. Tapi ada beberapa hambatan ya terhadap perencanaan karir Yara, yaitu yang ke-1 karena karena keluarga Yara adalah keluarga dengan ekonomi menengah, maka Yara juga harus bisa mandiri selama kuliah. Yang kedua, banyak teman di kelas juga yang mau kuliah di jurusan kesehatan. Yang ketiga, Yara merasa minat Yara yang paling tinggi adalah di bidang kesehatan. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada yang mau menanggapi terkait dengan career path yang ditulis oleh Yara? Ada yang boleh tanggapi? Ada yang mau menanggapi terkait dengan career path yang telah dibuat oleh Yara? Indah. Ya, boleh Indah. Baik, Yara. Tadi setelah Yara menyampaikan 1 poin dalam hambatan yaitu keluarga dengan ekonomi menengah. Nah, sepertinya kayak tadi Bima ya, sambil berwirausaha. Ya sambil berwirausaha bisa diatasi, jangan mengeluh, jangan insecure, pokoknya bisa diatasi ya, jualan online shop seperti itu. Udah Ibu. Ya, makasih Indah sudah menanggapi career path yang telah dibuat oleh Yara. Jadi di situ ya, Yara ini kan kalau tadi ada perbedaannya ya antara Bima dengan Yara. Kalau tadi Bima ya, Ibah, itu kan pengen kuliah itu sambil aktif di berbagai organisasi biar bisa menggali potensinya. Nah, kalau Yara di sini, di sini dia mah pengennya fokus kuliah aja gitu ya, biar konsen meren gitu ya. Nah, terus juga ternyata kalau Yara itu punya support system ya, dia juga banyak teman. Ternyata perencanaan karir yang dibuat oleh Yara itu dipengaruhi oleh teman-temannya ya, karena Yara menuliskan banyak juga temannya yang masuk di bidang kesehatan. Terus juga Yara juga merasa bahwa dirinya itu minatnya itu yang paling tinggi adalah di kesehatan. Apakah sudah dibuktikan dengan tes minatnya? Ya, nanti kita coba ya. Nah, oke, itu ya. Selanjutnya ada yang mau mempresentasikan lagi? Ya, boleh Dede. Dede Ramdan berdiri aja. Kemana sih? Oke. Silakan, Dek. Perencanaan karir saya pada tahun 2023 saya lulus SMA dan pada tahun 2024 saya ingin mencari sekolah atau tempat untuk menjadi seorang atlet sepak bola. Dan pada tahun 2025 saya ingin fokus latihan futsal atau bermain sepak bola. Dan pada tahun 2026 ingin mengikuti macam-macam turnamen atau perlombaan futsal dan sepak bola. Pada tahun 2027 ingin menjadi seorang atlet profesional. Tetapi ada satu hambatan dari orang tua.
orang tua menginginkan saya untuk melanjutkan pendidikan, akan tetapi saya ingin fokus belajar atau berlatih supaya menjadi atlet sepak bola. Oke, terima kasih Dede. Selanjutnya ada yang mau menanggapi terkait dengan career path yang sudah dibuat oleh Dede. Ya, boleh Van? Jadi kalau dari saya mungkin hanya sekedar saran buat Dede. Jika Dede memang ingin menjadi seorang atlet sepak bola atau mempunyai cita-cita dan ingin melanjutkan setelah lulus sekolah, setelah lulus SMA, ingin melanjutkan ke pendidikan khusus sepak bola, tetapi tidak ada persetujuan dari orang tua, lebih baik menurut saya lebih dikomunikasikan lagi dengan orang tua. Ya. Karena mau seberat apapun masalahnya, komunikasi itu adalah jalan yang terbaik. Oke. Itu sih, Bu. Oke, terima kasih Evan. Jadi betul ya, di sini Dede pengen jadi atlet, tapi apakah enggak mau sambil sekolah, Dek? Kan atlet juga harus punya ijazah ya? Iya. Coba nanti Dede pikirkan matang-matang lagi ya. Apakah sudah betul-betul 100% ingin menjadi atlet atau mungkin nanti bisa jadi berubah pikiran, gitu ya, Dek? Oh gitu, ya. Jadi mungkin nanti pengen sekolah dulu ya, nanti biar dapat beasiswa. Oke, tadi bagus ya terkait dengan career path yang ditampilkan oleh Dede. Selanjutnya, iya boleh Indah. Indah career path Yang warna biru yang nomor 2. Oke, silakan Indah. My career, asik ya. Teman-teman, sedikit berbeda ya. Seperti yang dari pertama sampai tadi Dede, teman-teman merencanakan studi lagi. Nah, di sini pada tahun depan yaitu tahun 2023 ya tentunya saya ingin lulus SMA lalu mengikuti kursus komputer selama 1 tahun. Nah, kenapa ingin mengikuti kursus komputer? Karena di tahun selanjutnya saya ingin bekerja. Jadi kursus komputer itu sebagai bekal saya untuk bekerja. Lalu di tahun 2025 fokus menabung. Menabung ini untuk membuat usaha untuk orang tua saya. Lalu di tahun selanjutnya yaitu di tahun 2027 saya ingin membuat usaha sendiri. Tetapi di sini saya memiliki beberapa hambatan. Yang pertama seperti teman-teman semua yaitu belum yakin dengan minat diri sendiri. Masih suka berubah pikiran karena sharing dengan teman, lalu orang tua saya lebih mendukung saya bekerja dibandingkan melanjutkan studi. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada yang mau menanggapi terkait dengan career path? Iya, boleh. Satu lagi, Evan belum ya? Menurut saya, karena orang tua lebih support bekerja dibandingkan studi, kenapa tidak studi sambil bekerja saja? Jadi itu lebih, kayaknya orang tua bakal lebih mensupport gitu. Ya, oke. Terima kasih Jaki. Jadi tadi Indah kan bingung ya sebetulnya karena orang tuanya tidak support dia untuk dia untuk studi lanjut ya. Jadi orang tuanya lebih support Indah untuk bekerja. Nah, Jaki menyarankan kenapa Indah tidak kuliah sambil bekerja aja gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa dicoba ya, Indah. Oke, selanjutnya yang terakhir mungkin Evan ya. Silakan Evan untuk mempresentasikan career path-nya. Yang pertama ya. Oke. Nah, jadi pada rancangan atau career path saya, yang pertama itu saat 2023 saya lulus SMA, 2024 saya tidak memiliki target langsung kuliah, tapi ingin bekerja dulu di suatu perusahaan. 2025 saya ingin menabung untuk studi lanjut, untuk melanjutkan kuliah. Pada tahun 2026 saya ingin melanjutkan pendidikan saya sambil bekerja. Lalu pada tahun 2027 saya ingin bisa menyeimbangkan antara pendidikan saya dengan pekerjaan saya, karena bagaimanapun dengan adanya pendidikan dengan melakukan kuliah saja itu sudah pasti bisa diprediksi akan sangat lelah, capek, apalagi jika ingin sambil bekerja. Jadi saya ingin untuk bisa menyeimbangkan waktu saya antara studi lanjut dan bekerja. Hambatan dalam perencanaan karir saya ini tidak juga alasan saya kenapa saya merancang karir seperti ini itu ya
yang menjadi utama adalah di keluarga saya itu tidak ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, orang tua saya khususnya. Oleh sebab itu, saya ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi saya tidak bisa langsung melakukan studi lanjut karena saya juga memerlukan biaya. Jadi saya juga harus bekerja atau menabung terlebih dahulu untuk studi lanjut ke depannya, Bu. Oke, terima kasih Evan. Selanjutnya ada yang mau menanggapi terkait dengan career path yang sudah dibuat oleh Evan. Iya, boleh. Iya. Bisa disaling berkaitan, berarti bisa saling berbagi informasi, atau mungkin kalau setelah lulus tuh kita bisa kumpul bareng gimana nih, bisa ada hambatan di sini ada solusi, benar nggak? Nah, ya. Ya, jadi nanti kita bisa sharing ya. Oke, alhamdulillah ya semuanya sudah mempresentasikan terkait dengan career path yang telah kalian buat ya. Nah, kita sekarang sudah masuk ke tahap akhir ya. Jadi coba Ibu pengen tahu deh kesan kalian ya terkait dengan layanan bimbingan kelompok kita hari ini. Kemudian kira-kira nanti langkah apa yang akan kalian lakukan setelah kalian setelah kita melaksanakan layanan bimbingan kelompok kita hari ini. Ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan Ibah. Duduk aja, Ibu. Berdiri. Kesan saya pada kegiatan hari ini itu yaitu sangat bermanfaat materinya, yaitu kemudian materi-materinya itu bisa membuat saya lebih berpikir untuk kedepannya. Terus ya, kemudian yang sebelumnya saya tidak tahu apa itu minat bakat, kemudian apa sih peran orang tua, peran teman sebaya, nah gitu. Kemudian langkah saya untuk kedepannya itu saya ingin mengikuti tes minat bakat, kemudian saya ingin mencari beasiswa-beasiswa itu. Oke, ya terima kasih Ibah. Ada lagi yang mau menyampaikan kesan-kesannya dan langkah yang akan dilakukan setelah layanan bimbingan kelompok? Baik, Evan silakan. Jadi kesan saya setelah mengikuti kegiatan ini, saya senang sekali karena dengan kegiatan ini saya bisa mengetahui apa saja yang harus saya lakukan setelah saya lulus dari SMA. Lalu langkah apa saja yang akan saya lakukan ke depannya. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya bisa mengetahui langkah apa saja. Mungkin salah satunya karena saya mempunyai career path, saya ingin bekerja sambil studi lanjut. Mungkin setelah adanya bimbingan ini, saya bisa mengikuti studi lanjut dengan cara beasiswa. Jadi saya tidak perlu menabung atau bekerja, Ibu. Oh iya. Dan langkah saja mungkin untuk setelah lulus, setelah bimbingan ini, kedepannya saya ingin mencari beasiswa untuk studi lanjut. Oke, terima kasih Evan. Oke ya, tadi udah disampaikan ya kesan dalam mengikuti kegiatan ini. Nah sekarang ada yang mau bertanya nggak terkait kegiatan kita hari ini ya dari awal sampai akhir? Mungkin ada yang ingin kalian tanyakan ya atau kalian sharingkan, boleh. Ada yang mau bertanya? Iya, boleh Indah. Jadi Ibu tadi pas di poin tujuan yang pertama, yaitu poin ketiga yang menyesuaikan perencanaan karir dengan melihat latar belakang orang tua dari segi ekonomi. Nah, tapi Ibu di sini kayak di sisi lain kita pengen cita-cita yang emang benar-benar tinggi. Tapi di sisi lain kayak ngelihat ekonomi keluarga kita. Nah, itu kayak gimana Ibu? Kayak kita lebih pilih yang mana? Kayak prioritasin yang mana dulu? Kayak gitu. Oh iya. Baik, terkait dengan pertanyaan Indah, ada yang mau menanggapi dulu? Ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan dari Indah? Coba Indah tadi poinnya apa? Jadi apa? Diprioritaskan. Jadi kan di sisi lain kita harus melihat sisi ekonomi keluarga kita, latar belakang. Tapi di sisi lain keinginan kita untuk studi lanjut, untuk mengejar cita-cita itu tinggi. Jadi kayak lebih mementingkan yang mana dulu. Caranya, cara menyesuaikannya. Silahkan berdiri aja. Silahkan Iba mau dijawab sok.
Iya, nggak apa-apa. Eh, Lebih baik kan sekarang itu kan banyak beasiswa-beasiswa ya. Lebih baik Indah cari beasiswa-beasiswa, kemudian ngomong ke orang tua, minta izin gitu. Ya, udah. Iya, jadi intinya tadi Indah bertanya ya, gimana sih cara kita menyesuaikan perencanaan karir kita dengan keinginan orang tua. Jadi tadi kata Iba, coba kan cari beasiswa, kemudian coba dikomunikasikan dengan orang tua. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Iya, boleh Yara. Tolong disimak ya pertanyaan dari Yara. Ibu, di poin ke-1 hambatan karir pet punya Yara kan ada hambatan dari keluarga. Salah satunya di hambatan di apa sih di keluarga pribadi Yara gitu ya Ibu. Salah satu hambatannya selain ekonomi, jadi Yara kan anak perempuan satu-satunya. Jadi gimana cara ngeyakinin orang tua buat Yara bisa jaga diri gitu selama jauh dari rumah gitu Ibu. Kan biasanya orang tua lebih khawatir sama anak perempuannya gitu Ibu. Oke, terima kasih. Jadi gimana cara meyakinkan orang tua ya, kalau misalkan kita studi lanjutnya jauh gitu ya. Nah, ada yang mau menanggapi terkait ya, boleh Jaki. Jadi menurut saya tuh agar orang tua tuh tidak khawatir tuh usahakan kuliahnya tuh bersama teman gitu yang dekat. Jadi orang tua tuh menanggapinya jadi sama siapa kuliah? Sama ini teman saya. Oh, sama teman. Kayak jadi ya gitu sama orang yang lebih percaya. Jadi orang tua tuh lebih merasa tenang gitu Bu karena gitu kalau ada orang yang udah kenal udah dekat gitu Pak. Oke. Terima kasih Jaki. Baik ya, tadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, sekarang Ibu pengen, kita kan sudah sudah mengikuti kegiatan layanan dari awal sampai akhir. Nah, coba di antara kalian ada yang mau menyimpulkan terkait dengan kegiatan kita hari ini, menyimpulkan dan merefleksi. Oke, Dede silakan. Saya mau sedikit menyimpulkan dengan adanya kegiatan ini, saya lebih merancang kembali dan lebih memantapkan kembali ke rancangan karir di masa yang akan datang. Jadi saya akan memantapkan bakat dan minat saya ke depannya. Oke, udah. Terima kasih untuk Dede ya. Selanjutnya ada yang mau menyimpulkan lagi terkait dengan kegiatan kita? Siap, dari tadi kan, aduh, udah berapa jam nih? 1 jam ya. Dari karir, mulai kita dari pertama sampai akhir, dari penjelasan Ibu, dari video tadi, saya mendapatkan motivasi yang lebih untuk mengembangkan bakat, serta saya dapat, tadi video tadi lebih menginspirasi saya, dan menginspirasi kita semua, benar kan ya? Saya juga berterima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kami ilmu serta bisa sharing bersama kami, dan terima kasih juga kepada teman-teman sudah berbagi ceritanya, berbagi pengalamannya, ternyata sangat memuaskan bagi saya ini karena sangat baik juga. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih ya untuk Evan dan Bima yang tadi yang sudah Dede dan Bima, maaf ya, Dede dan Bima yang telah menyimpulkan kegiatan kita di hari ini. Jadi ya, betul ya. Jadi tadi kan tokoh ya, model yang Ibu tampilkan itu terkait dengan Jerome Pauline. Dia itu di awal gitu ya, ketika dia duduk di bangku sekolah, ketika dia lahir malah ya, dia kan berasal dari keluarga yang sederhana gitu ya. Orang tuanya, ayahnya hanya sebagai pendeta, kemudian ibunya sebagai ibu rumah tangga. Kemudian Jerome kecil, orang tuanya itu mengalami kesulitan secara ekonomi. Jadi untuk membeli susu saja susah gitu ya. Kemudian ketika Jerome SD, Jerome itu pindah bersama keluarganya ketika dia mau masuk SD. Kemudian ketika di Surabaya pun dia itu orang tuanya mencari beasiswa untuk Jerome dan dia diterima ya di sekolah SD bertaraf nasional gitu ya. Jadi dia itu sebetulnya udah dapat beasiswa dari kecil gitu ya. Nah, kemudian setelah SMP dia
kemudian cita-citanya itu berawal justru ketika dia SD gitu ya. Banyak teman-temannya itu yang karena dia di sekolah bertaraf nasional, otomatis teman-temannya itu berasal dari keluarga menengah ke atas, orang-orang yang mampu secara ekonomi gitu ya. Jadi dulu itu Jerome itu kalau misalkan setiap habis liburan, dia kan sering ngobrol ya, kayak kita nih. Misalkan habis liburan semester, di kelas itu kan suka cerita gitu ya, aku liburan kemana. Nah ternyata teman-teman Jerome itu liburannya pada ke luar negeri, sementara Jerome liburannya hanya di kalian liburan suka kemana? Nah iya ya, jadi dari situ Jerome juga mulai berpikir bahwa dia memiliki cita-cita pengen ajak dia bersama keluarga juga ke luar negeri gitu ya. Nah dari situ dia berpikir bahwa jalan satu-satunya agar dia dapat ke luar negeri adalah dengan Pendidikan. ya dengan pendidikan, dengan dia belajar dengan rajin gitu ya, salah satu caranya. Kemudian ketika SMP ternyata dia juga memiliki hambatan ketika dia sharing dengan kedua orang tuanya, ternyata orang tuanya kurang menyetujui gitu ya, terkait dengan cita-cita Jerome untuk pergi ke luar negeri, karena mungkin orang tuanya itu bersikap rasional, kita uang dari mana gitu ya, untuk dapat melanjutkan studi ke luar negeri. Sampai pada akhirnya ketika dia masuk di bangku SMA, dia terus berlatih, tapi keberhasilan Jerome juga tidak lepas dari didikan orang tuanya ya. Orang tuanya benar-benar menerapkan pola disiplin yang baik. Misalkan Jerome hari Senin sampai Kamis dia belajar, kemudian Jumat sampai Minggu baru boleh main. Nah itu ya, jadi pendisiplinan juga perlu. Jadi dari situ Jerome mulai belajar dengan tekun. Mungkin orang mah melihatnya instan gitu ya, dia mah udah pinter gitu kan. Ternyata kepintaran atau intelijensi itu bisa kita asah. Ada banyak usaha dalam dibalik. Iya gitu, ada ikhtiarnya, ada usahanya. Terus kemudian pada akhirnya dia alhamdulillah ya setelah beberapa kali gagal mengikuti olimpiade, dan dia bisa bisa masuk ke universitas favorit itu karena disarankan oleh guru SMA-nya itu untuk mengikuti olimpiade gitu ya. Jadi dia punya pengalaman gimana sih tes-tes gitu. Nah, selanjutnya dia diterima, begitupun ketika awalnya dia tidak diterima ya di universitas yang dia impikan atau dia cita-citakan. Dia kan mimpinya di mana? Di Singapura ya. Tapi ternyata dia jodohnya dengan di Jepang gitu ya. Jadi kita nggak akan tahu, seperti tadi kutipan dia di terakhir itu apa katanya. Ada jalan Menuju Roma, tapi belum tentu ya. Roma itu adalah sesuatu yang baik untuk kita. Ya, mungkin ada Roma lain gitu ya, yang lebih baik untuk kita. Oke, itu ya kesimpulan layanan bimbingan kelompok kita hari ini. Oke, selanjutnya nanti setelah layanan ini berakhir, berarti nanti di minggu yang akan datang kita akan mencoba rencana tindak lanjut kita ya, adalah untuk bimbingan kelompok lagi, tapi dengan tema yang berbeda. Oke? Ya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan dulu ya lembar evaluasi yang akan diisi oleh kalian. Lembar. Ya. Silakan. Silakan diisi. Oke, sudah selesai ya. Silakan dikumpulkan kembali. Dikumpulkan aja.
Baik ya, terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah berpartisipasi aktif di layanan bimbingan kelompok kita hari ini. Sebelum Ibu akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin oleh Indah, boleh. Alhamdulillah. Baik, Baik, Ibu cukupkan sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.